Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ikhwan fillah, sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah. Tema peradaban menggaung di mana-mana, termasuk dari pimpinan pusat hingga pimpinan cabang, seolah-olah semua mencita-citakan kembali kejayaan Islam di masa lalu. Tidak ada cara lagi bagi kita kecuali beruswah kepada generasi pemangku peradaban, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setelah kita mengetahui gambaran mengenai bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, dan ini menjadi indikator tersendiri bagi kita, di mana orang-orang yang mulia tersebut menghidupkan malamnya dengan berbagai ibadah, dengan berbagai doa yang dipanjatkan kepada Rabb-Nya. Ini menjadi indikator bahwa suatu kota, suatu daerah diisi oleh manusia-manusia yang mulia tergantung bagaimana mereka menghidupkan malamnya. Kemudian setelah tema malam-malam yang dilalui oleh Nabi, berlanjut kepada tema Al-Fajru, yaitu bagaimana memulai aktivitas di waktu subuh harinya. Jelas bagi kita, khususnya kaum muslimin, yaitu terkhusus kaum lelaki, bahwa kaum lelaki itu diwajibkan sholatnya itu di masjid. Bahkan di dalam sejarah Islam, pahlawan Islam misalkan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau ketika berperang melawan tentara salib Romawi itu, yang menjadikan indikator kita muslimin siap untuk melawan kaum salib itu, yaitu melihat dari seberapa penuh Masjid Al-Umawi di Damaskus. Kalau sekiranya saf sholatnya belum penuh, berarti ini ciri bahwa kita belum siap untuk melawan mereka. Nah, baru setelah masjidnya penuh, boleh dikatakan kita itu sudah siap untuk melawan mereka. Tema subuh mendapat sorotan tersendiri, khususnya di dalam Al-Quran. Terdapat surat khusus, yaitu surat Al-Fajr. Berarti tema subuh bukan tema yang biasa. Ini adalah ciri bangkitnya kaum muslimin, di mana kalau kita mengisi subuh hari dimulai dengan ibadah kepada Allah, berarti aktivitas hidup kita dari mulai pagi harinya sampai menutup hari mendapat ridho, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema subuh adalah tema yang sangat penting bagi kita untuk memulai hari dengan penuh keberkahan. Dikisahkan seorang sahabat mengamalkan apa yang disabdakan oleh kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu subuhnya.
Berarti waktu subuh adalah waktu yang berkah untuk memulai aktivitas. Ada sahabat, beliau adalah seorang pedagang, kemudian ingat dengan sabda nabinya ini, memulai atau menggelar dagangannya pada waktu subuh hari. Dan subhanallah, dikisahkan bahwa sahabat ini, sebagaimana tema berkah adalah tema berkembang, tumbuh, sukses di dalam berdagangnya. Kemudian ikhwan fillah, sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah, tentu aktivitas Nabi bervariasi tiap subuhnya. Dikatakan dalam hadis riwayat sahabat Jabir bin Samurah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalasa fi musallahu hatta tatlu asyamsu hasanah. Nabi itu tidak langsung beranjak keluar dari masjid setelah sholat subuh itu. Nabi duduk di masjidnya sampai fajar menyingsing, sampai matahari terang. Ada aktivitas dzikir. Tentu saja dzikir di sini bukan hanya mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mengingat Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, tetapi dzikir di sini bermakna umum, termasuk Rasulullah SAW mengadakan kajian dengan para sahabat. Dikisahkan sampai mau'idatan wajilat minhal qulub wa gharabat minhal uyun. Nasihat di subuh hari Nabi itu sampai para sahabat itu menangis, disentuh hatinya. Kemudian dikabarkan surga dan neraka, semisal itu. Ini juga menjadi layak ditiru kita kaum muslimin, khususnya para jamaah di masjid-masjid di cabang Pamengpeuk, bahwa yang namanya kajian itu waktu yang paling tepat yaitu subuh hari sampai waktu duha, bahkan menjelang waktu duhur. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi tidak suka al-hadis ba'daha, begadang malam atau ngobrol setelah Isya. Berarti sebetulnya tentu saja bisa dilakukan, karena di dalam hadis juga ada pengecualian begadang itu termasuk as-sahar fi thalabil ilmi. Tetapi menurut ilmu kesehatan juga, grafik otak kita itu kalau waktu malam itu sudah turun, sudah lemah. Jadi otak yang sedang tidur itu dipaksa bangun gitu. Tapi subhanallah, waktu terbaik adalah waktu subuh untuk belajar, untuk mendengarkan kajian itu. Coba cari materi-materi yang seperti digambarkan oleh sahabat, wajilat minhal qulub, sampai hati kita itu tersentuh dengan apa yang disabdakan oleh Nabi dan Rasulnya. Wa gharabat minhal uyun, sampai kita itu mendengar surga penuh harapan, mendengar neraka penuh rasa takut. Insya Allah, jikalau hari kita dimulai dengan kajian seperti ini, hidup penuh berkah, hidup penuh semangat. Ikhwan fillah rahimakumullah, tema peradaban, tema yang sangat besar, tentu saja tidak mungkin terwujud jikalau apa yang disunahkan oleh Nabi, khususnya pembahasan tema subuh, tidak bisa kita laksanakan. Subuh yang bercahaya, subuh yang penuh semangat dan aktivitas, itu menjadi ciri bahwa kita akan sukses di masa yang akan datang. Perhatikanlah
waktu subuh kita. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.